Halo teman belajarku, di video ini gue mau bahas diagram PT ya, atau diagram fase, masih lanjutan sifat koligatif larutan. Kenapa disebut diagram PT? Karena pada grafik ini atau diagram ini, sumbu Y menyatakan P atau tekanan, dan sumbu X menyatakan T atau temperatur. Tekanan dalam satuan ATM, temperatur dalam satuan derajat Celcius. Disebut diagram fase karena diagram ini atau grafik ini memisahkan tiga fase zat, yaitu fase padat, cair, dan gas. Nah, untuk air, bentuknya seperti ini ya. Apakah bentuk diagram fase selalu seperti ini? Jawabannya enggak. Di bentuk ini buat air aja, dan larutan yang pelarutnya air. Kalau misalnya zat lain, misalnya oksigen, kemudian CO2, atau yang lain, bentuknya beda lagi. Tapi untuk di SMA, yang dibahas cuman air dan larutan aja. Untuk zat lain nanti akan dibahas di kimia fisik, di materi perkuliahan. Untuk larutan, garisnya itu di luar air atau di luar pelarutnya. Larutan 1, gue bikin warna biru. Terus ada larutan lagi, larutan kedua, gue bikin warna merah. Nah, bedanya, semakin ke arah luar, maka semakin banyak partikelnya atau semakin besar konsentrasinya. Jadi bisa dibilang larutan 1 atau yang warna biru ini lebih dikit daripada larutan yang kedua untuk jumlah partikel atau konsentrasinya. Tarik garis untuk 1 ATM, kemudian untuk air yang memisahkan cair ke gas, tarik ke bawah. Di situ adalah 100 derajat Celcius atau titik didihnya air. Gitu juga yang memisahkan cair ke padat. Tarik ke bawah yang 1 ATM-nya. Di situ adalah 0 derajat Celcius. Itu titik bekunya air. Kemudian titik yang memisahkan 3 fase zat, di situ ada padat, cair, gas, disebut dengan titik triple. Memisahkan 3 garis. Ada juga garis yang memisahkan cair ke gas ya. Namanya garis didih. Ingat, mendidih itu perubahan dari cair ke gas. Garis didih air. Gitu juga garis yang memisahkan cair ke padat. Namanya garis beku. Cair ke padat itu membeku. Untuk air juga. Kemudian larutan 1, tarik garis ke bawah untuk 1 ATM-nya. Itu adalah titik didihnya atau TB-nya larutan 1. Dan selisih dari 100 ke TB1 itulah delta TB-nya atau kenaikan titik didihnya. Gitu juga yang memisahkan cair ke padat. 1 ATM tarik ke bawah itu adalah TF larutan 1 atau titik beku larutan 1. Dari 0 ke TF1 itulah delta TF1 atau penurunan titik bekunya. Dan sama kayak tadi, titik yang memisahkan 3 fase zat. Titik triple untuk larutan 1. Kemudian garis yang memisahkan cair ke gas. Garis didih ya, untuk larutan 1. Gitu juga garis yang memisahkan cair ke padat. Namanya garis beku. Untuk larutan 1 juga. Untuk larutan yang kedua, 1 ATM, tarik ke bawah. Ini memisahkan fase cair ke gas, TB2. Dan selisih dari 100 ke TB2, inilah delta TB larutan yang kedua, atau kenaikan titik didih larutan kedua. Gitu juga cair ke padat membeku. 1 ATM tarik ke bawah, itu TF larutan kedua.
Dan selisih dari 0 ke TF2 itulah delta TF2 atau penurunan titik beku larutan kedua. Titik yang memisahkan 3 fase Z juga masih sama, namanya titik triple untuk larutan 2. Untuk garis yang memisahkan cair ke gas masih sama lagi, namanya garis didih, tapi untuk larutan kedua. Kemudian garis yang memisahkan cair ke padat masih sama juga, namanya garis beku untuk larutan kedua juga. Makin keluar makin banyak jumlah partikelnya ya. Berarti larutan kedua partikelnya lebih banyak daripada larutan 1. Misalkan glukosa 2 molal dan NaCl 2 molal. Ingat, glukosa itu non-elektrolit, jadi dikali 1, NaCl, Na plus Cl min kali 2. Berarti glukosa sebagai larutan 1, dan NaCl 2 molal sebagai larutan yang kedua, karena lebih banyak jumlah partikelnya atau konsentrasinya. Contoh lagi, glukosa 1 molal dan glukosa 2 molal. Jelas ya, 1 molal sebagai larutan 1, 2 molal sebagai larutan 2. Contoh lagi, glukosa 5 molal dan NaCl 2 molal. Glukosa non-elektrolit kali 1, NaCl, Na plus Cl min kaliin 2. Maka glukosa sebagai larutan yang kedua karena lebih banyak jumlah partikelnya, NaCl sebagai larutan 1 karena lebih dikit. Oke, bisa ya bedain larutan 1 sama 2-nya? Untuk tekanan uap, kita ambil misalnya suhu kamar 25 derajat Celcius. Tarik garis ke atas. Nah, tarik ke samping, maka di situ adalah tekanan uap jenuhnya air. Kata garisnya air atau P0. Untuk yang biru, tarik garis ke kiri, itu adalah tekanan uapnya larutan 1. Dan selisih dari tekanan uap air ke tekanan uap larutan 1 itulah delta P-nya, atau penurunan tekanan uapnya. Untuk yang merah, itu adalah tekanan uap larutan kedua. Dan selisih dari air ke P2 itulah delta P2, penurunan tekanan uap larutan kedua. Jadi kalau ditanya temperatur, baik TF maupun TB, kita pakai P tetap, 1 atm biasanya. Dan kalau ditanyakan tekanan uap atau P, kita ambil T tetap.